Halo, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita coba update kembali IISG per hari ini dan kita coba review salah satu saham consumer yaitu ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Oke, untuk summary-nya IISG per hari ini 16 Februari 2021 closing di 6.292,40 atau naik 22,07 atau kisaran 0,35% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin Senin. Kita lihat beritanya di media massa. Ini kita ambil dari bisnis.com. Per hari ini IHSG menanjak. Saham BBCA, BBNI, Antam diserbu asing. Sejumlah saham seperti Bank BCA, Aneka Tambang masih menjadi buruan investor asing. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, investor asing mencatatkan net sell 378,65 miliar pada Selasa 16 Februari 2021. Sepanjang tahun berjalan, investor asing masih mencatatkan net buy 13,48 triliun. IHSG ditutup menguat 0,35% atau 22,07 poin ke level 6.292,39. Sepanjang hari ini IHSG bergerak di rentang 6.274,35 hingga 6.308,81. Sebanyak 7 sektor saham ditutup di zona hijau, dipimpin oleh saham sektor keuangan yang naik 0,83% dan sektor pertanian yang naik 0,78%. Sementara dua sektor saham lainnya ditutup di zona merah dengan sektor properti turun paling dalam sekitar 0,85%. Selanjutnya, 236 saham ditutup menguat, 247 saham melemah, dan 155 saham stagnan. Kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia tercatat 7.415 triliun rupiah. Mengutip data konsultan keuangan di Origin, saham BCA menjadi yang paling banyak diburu investor asing dengan net buy 82,05 miliar. Saham PT Bank Negara Indonesia (BBNI) mencatat net buy 62,18 miliar. Selanjutnya saham Antam mencatatkan net buy 55,19 miliar, BBTN 34,79 miliar, TINS 20,8 miliar, MDKA 19,7 miliar, Unilever 18,81 miliar, dan WIM 12,97 miliar. Sementara itu, saham PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) menjadi yang paling banyak dilego asing dengan net sell 8968,68 miliar. Selanjutnya saham BMRI mencatat net sell 88,85 miliar, ASI 62,2 miliar, BBRI 56 dan 19 miliar, KPIJ 33,9 miliar, Gudang Garam 33,14 miliar, Inco 24,09 miliar, dan Excel 20,28 miliar. Nah, ini kita lihat summary-nya di Stockbit sesuai yang kita informasikan bahwa IHSG naik 0,35%. Terus dari beberapa sektor, 7 sektor naik, 2 sektor turun. Yang turun adalah properti dan aneka industri. Sementara untuk finance, pertanian, perdagangan, consumer, basic industry, infrastructure, dan mining rata-rata naik. Khusus consumer sendiri naik tipis 0,01%. Oke, selanjutnya kita coba lihat untuk saham ICBP. Nah, ini secara summary sudah saya samarikan bahwa harga per hari ini turun hingga ke 8.825, penurunan 150 poin atau sekitar minus 1,67%. Secara PI rasio di 20,12,
terus EPS-nya 438,08, PBV-nya 3,81. Untuk dividen sendiri di kisaran 215 dengan payout ratio 49,8% dan yield-nya 2,4%. Kita lihat lagi kembali di Stockbit, terus kita coba masuk ICBP. Lah ini ada Unilever, Indofood, ICBP, Gudang Garam, dan Sampurna rata-rata turun. Kita masuk ke ICBP. Oke, ICBP sendiri per hari ini turun 150 poin. Di sebulan terakhir turun 550 poin. 3 bulan terakhir turun 925 poin. Di year to date-nya, sejak awal tahun turun 750 poin. 1 tahun terakhir turun 18% dari kisaran 10.000. Sekarang di harga 8.825. 3 tahun terakhir kita lihat turun tipis minus 1,67%, dan 5 tahun terakhir naik 14,79%. Oke, kita lihat profilnya terlebih dahulu. ICBP adalah salah satu yang mapan dan terkemuka pemain di sektor produk bermerek konsumen. Kami bergerak dalam berbagai kategori bisnis, termasuk mie, susu, makanan ringan, bumbu makanan, nutrisi, dan makanan khusus dan minuman. Selain itu, ICBP juga mengoperasikan bisnis pengemasan, memproduksi kemasan fleksibel dan bergelombang untuk mendukung bisnis utama perusahaan. Jadi memang ICBP ini adalah anak usaha dari PT Indofood, INDF. Dan ICBP ini produk yang paling terkenal, kita semua familiar dengan Indominya. Oke, secara shareholder, ini kita lihat bahwa pemegang saham utama adalah PT Indofood Sukses Makmur, INDF, di 80,53%. Untuk masyarakat sendiri pegang 19,47%. Nah, secara harga, ICBP memang jauh lebih tinggi ketimbang PT Indofood ya. Oke, kita lihat di finansialnya. Kita lihat di setahun terakhir, keuangan terakhir tercatat di Q3 2020, tapi di 1 tahun terakhir sejak Q4 2019 tercatat bahwa income revenue-nya ini di 2014 masuk ke 2020 naik lumayan, mungkin sekitar hampir 20%. Kemudian Q2 turun, kemudian Q3 turun. Balance sheet ini terlihat ada kenaikan tajam di Q3 2020. Mulai dari Q4 2019 yang cuma 38,71 triliun, 42 triliun, kemudian 43 triliun di Q2, dan Q3 naik drastis ke 102 triliun. Ini dikarenakan kita lihat di cash flow-nya bahwa indikasi secara keuangannya bahwa di Q3 2020 ICBP memang melakukan akuisisi salah satu perusahaan Pine Hill, perusahaan luar yang memproduksi Indomie atau produk ICBP di luar negeri. Sehingga saya diperuntukkan untuk market di Timur Tengah dan Afrika. Informasinya akuisisinya lumayan tinggi di kisaran 40 triliun. Makanya ini terlihat di cash flow-nya di Q3 2020 investingnya ini minus 30,65 triliun. Kemudian untuk financing-nya, jadi kemungkinan ICBP pinjam dana 26 triliun, kemudian dilakukan pembelian perusahaan tersebut di sekitar 40 triliun. Balance sheet-nya, asetnya karena ada akuisisi otomatis semua aset atau liabilities yang
asosiasi dengan perusahaan baru itu akan dikonsolidasi ke dalam balance sheet-nya PT ICBP. Kemudian kita lihat untuk PI Standard Deviation Band. Di 3 tahun terakhir, secara PI ratanya di 24,53 dan current PI-nya 21,03. Untuk 5 tahun terakhir, rata PI-nya 26,38, 10 tahun terakhir rata PI-nya 24,55. Jadi ratanya memang masih lebih tinggi dibandingkan current PI rasionya karena memang di kondisi sekarang harganya memang jauh di bawah dengan rata-rata harga di 5 atau 3 tahun terakhir. Untuk PBV sendiri secara rata-rata di 3 tahun terakhir adalah 4,98. 5 tahun terakhir di 5,32 dan 10 tahun terakhir di 4,78. Current PBV-nya sekitar 3,81. Ini sama karena harganya turun dengan book value yang stabil, makanya PBV-nya juga ikut turun. Oke, lanjut kita lihat ke statistik. Tadi untuk net income kita udah lihat di grafiknya. Market cap-nya ini sekitar 102 triliun. Sahamnya yang beredar di 11 miliar. Kemudian PI ratio yang TTM 12 bulan terakhir 20,12. Per share-nya IPS-nya Rp438. Terus current book value per share-nya di Rp2.313. Dengan harga yang 8.800, makanya PBV-nya di kisaran 3, sekian. Kemudian untuk dividen investor akan mendapatkan Rp215 per lembar saham. Artinya itu payout ratio-nya di 49,8% dari total EPS-nya. Yield-nya secara tahunan di 2,4%. Oke, next. Ini growth-nya kita lihat tumbuh terus, revenue tumbuh, quarter year on year growth, year to date year on year growth, kemudian annual growth-nya tumbuh. Dan di setahun terakhir, kita lihat untuk harganya di paling tinggi di Rp11.375 dan terendahnya di 7.750. Jadi sekitar kalau dibandingkan di harga sekarang, terendahnya ini di kisaran di atas 10%. Mungkin kisaran 13 atau 14% dibandingkan harga yang sekarang. Oke, kita sudah lihat historicalnya, kita coba lihat candle pattern-nya, kita lihat pergerakan harga sahamnya. ICBP. Nah, ini ICBP, kita lihat bahwa dilihat kalau sejak 2019, memang harga saham ICBP ini paling tinggi di 2019. Kemudian sejak 2019 di kisaran September 2019 mulai turun ke ini Januari 2020 masih di level 11.800, kalau tertingginya di 12.500. Nah, ini di awal tahun 2020 mulai turun hingga saat pandemi COVID turun hingga 8.100, kemudian di bulan Juni, Mei, ini turun tadi ke 7.700-an. Kemudian rebound untuk saham ICBP rebound di bulan Juli, naik ke level 10.000.
hampir 10.000. Ya, ini udah 10.000. Terus di November 10.500. Nah, sejak November ini harga saham ICBP turun drastis hingga di harga yang sekarang 8.850. Ini kalau kita lihat dari slope downtrend-nya sejak 2019 memang uh, melewati slope downtrend-nya ini ya, dari misalkan 2019 di 12.000 terus hingga yang sekarang ini slope atas dan slope bawahnya masih di dalam range-nya. Cuman ini di saat pandemi, awal-awal pandemi, pergerakan harga sahamnya keluar dari slope paralelnya hingga turun tajam ke 7 ribuan. Nah, ini selama PPKM ya di Indonesia, kira-kira apakah saham ICBP ini akan bergerak turun terus atau sebenarnya akan rebound? Ini kalau kita lihat di sejak pertengahan Januari ini sudah turun dari 9.800 hingga ke 8.800. Turun di atas 10%. Tapi kalau kita lihat di awal-awal Januari yang di sekitar 9.300, jadi turun ke 8.800 ini di kisaran 5%. Nah, kita lihat di bulan Februari ini paling pernah menyentuh di 8.800, kemudian rebound di atas 9.000, cuman per hari ini turun lagi ke 8.825. Ini kalau terus mengalami penurunan ya, dia akan mengikuti slope di sini. Slope biru yang bawah ini dan slope yang atas. Jadi kemungkinan besar pergerakannya masih di rentang antara dua slope ini. Kita lihat MA20-nya juga masih harganya masih di bawah MA20 dan juga di MA50. Harganya masih di bawah keduanya. Nah, dari pergerakan harga saham ICBP memang kita lihat mungkin nanti kalau memang akan turun terus ya, ada beberapa yang perlu diuji ya di harga supportnya yang dari sebelum-sebelumnya, misalkan di ini 8.000, 8.000-an. Makanya bagi teman-teman yang punya saham ICBP ataupun nanti mau investasi membeli saham ICBP, saya kira sementara masih perlu ditahan dulu. Kita coba lihat monitor pergerakannya apakah akan turun terus atau melakukan konsolidasi di rentang 8.000 ke 9.000. Karena harganya pun masih di bawah MA20, di bawah MA50, dan ini pun baru bertahan, harga terakhir di kisaran 8.800 ini baru bertahan di seminggu terakhir, sejak minggu lalu hingga minggu ini. Oke, saya kira ini sementara kita coba pelajari dulu untuk saham ICBP ini, karena memang ini salah satu perusahaan yang sangat familiar bagi kita karena produksi Indominya yang memang sudah mendunia, dijual di berbagai negara. Makanya perusahaan ini pun juga melakukan akuisisi perusahaan untuk memproduksi produk-produknya di luar agar bisa dipasarkan seperti di Timur Tengah maupun di Afrika. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon komen atau share kalau memang bermanfaat dan tolong subscribe biar nanti kita bisa saling berbagi tentang ilmu saham sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari perdagangan saham di Indonesia. Terima kasih.